Tahun 1919, jauh sebelum era kemerdekaan, pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah memiliki rencana ambisius untuk membangun sebuah waduk di Kedung Suren, Kendal. Waduk ini direncanakan untuk membendung dua aliran sungai penting, yaitu Kali Blorong dan Kali Glagah, yang berhulu di Gunung Ungaran. Sebuah kajian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum di masa penjajahan menghasilkan desain fisik waduk yang cukup megah. Rencananya, bendungan akan memiliki panjang antara 500 hingga 600 meter dan mampu menampung air sebanyak 40 juta meter kubik. Ini berarti waduk Kedung Suren jika terwujud akan memiliki daya tampung 2 kali lipat dari waduk Jatibarang yang terletak di kota Semarang yang baru diresmikan pada tahun 2014 dengan kapasitas 20 juta meter kubik. Tahukah kalian, manusia dapat dibedakan dari perbedaan yang dimiliki masing-masing individu. Hal ini disebut diferensiasi sosial. Diferensiasi adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Pengertian sama di sini menunjukkan pada penggolongan atau klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, dan sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan, dan agama disebut kemajemukan sosial. Sedangkan pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Tahukah kalian, Amerika Serikat pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Peristiwa ini disebut The Great Depression. The Great Depression adalah sebuah krisis ekonomi global yang terjadi antara tahun 1929 hingga 1939. Krisis ini dimulai di Amerika Serikat dan kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Awal mula krisis ini terjadi setelah periode peningkatan ekonomi yang sangat pesat di Amerika Serikat, di mana kekayaan negara meningkat lebih dari 2 kali lipat. Penyebab krisis ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya resesi ringan, PHK massal, utang yang menumpuk, dan pasar saham. Kenapa pasar saham? Karena harga saham yang jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya, menyebabkan kehancuran pasar saham di New York Stock Exchange di Wall Street, New York City. Dampak dari krisis ini menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan, bank-bank bangkrut, dan ekonomi dunia mengalami kemerosotan yang berlangsung sekitar 1 dekade. Tahukah kalian tentang senyawa yang banyak sekali memiliki manfaat untuk manusia? Apakah itu? Flavonoid. Flavonoid adalah senyawa metabolit sekunder tumbuhan, sejenis polifenol yang banyak ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan minuman tertentu. Flavonoid memiliki efek biokimia dan antioksidan yang menguntungkan, dikaitkan dengan pencegahan berbagai penyakit seperti kanker, Alzheimer, dan aterosklerosis. Sifatnya meliputi antioksidan, antiinflamasi, antimutagenik, dan antikarsinogenik. Fungsi biologis dari flavonoid dapat memodulasi fungsi enzim seluler dan bertindak sebagai penghambat kuat beberapa enzim, misalnya santin oksidase dan siklosigenase. Tanaman menggunakan flavonoid untuk pertumbuhan dan pertahanan. Sumber flavonoid dapat diekstrak dari tanaman dan ditemukan di berbagai bagiannya. Mereka juga banyak terdapat dalam makanan dan minuman seperti buah-buahan, sayuran, teh, kakao, dan anggur. Klasifikasi flavonoid termasuk dalam senyawa fenolik berbobot molekul rendah. Salah satu golongan senyawa paling khas pada tanaman tingkat tinggi dan sering berperan sebagai pigmen bunga. Flavonoid dibagi dalam beberapa kelas dan subkelas sebagai berikut. Setiap jenisnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tahukah kalian ada loh buah yang bentuknya mirip virus corona? Apakah itu? Ya, kecubung. Kecubung adalah nama umum untuk tanaman berbunga dari genus Datura. Tanaman ini dikenal dengan bunga berbentuk trompet yang indah. Namun, tanaman ini beracun dan harus ditangani dengan hati-hati. Kecubung mengandung alkaloid yang dapat menyebabkan halusinasi, kebingungan, dan gangguan kejiwaan. Beberapa alkaloid utama yang ditemukan dalam kecubung seperti atropin, hyoscyamin, dan skopolamin.
Dari ketiga alkaloid tadi, mereka semua bersifat antikolinergik, yaitu dapat meracuni sistem saraf dan menyebabkan halusinasi, kejang, dan dehidrasi. Selain alkaloid, kecubung juga mengandung katinon yang memiliki efek mirip dengan amfetamina dan dapat menyebabkan kecanduan psikologis. Meskipun tanaman kecubung memiliki beberapa manfaat medis seperti efek antibakteri, anti jamur, dan analgesik, resiko keracunan sangat tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari konsumsi kecubung dalam bentuk apapun.